Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan kegiatan ibadah. Ini setidaknya pengajian yang disampaikan oleh Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita kembali dikumpulkan di rumah ibadah ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam, Bapak Ibu pengurus masjid musalla yang hadir di sekitar pada kesempatan ini, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama cadia pandai, kaum ibu bunda kandung, anak-anak kita yang hadir, yang di dalam dan yang di luar, rahimakumullah. Alhamdulillah. Lama ngantuk Bu? Tu lama aku ha. Siap-siap nan menyanda ya. Ya nak ada. Tapi jangan sampai lalok salah. Ha itu. Menyanda boleh ah. Maunjuk jadi. Ha, jangan sampai lalok. Baik, Bapak Ibu. Biasanya awak mengaji maghrib di bate ju isya. Babunyi halam isya, mau ndak mau awak berhenti. Kalau kini kok isya alarm maghrib tunggu kah? Subuh ah. Wow. Masya Allah. Kini selalu 5 watt mata tu ha. Dia amboi dia pengen. Baik, kita tidak lama Bapak Ibu. Yang paling 15 menit lah. 15 menit, 10 menit gitu kan. Nah, capek dari itu rencana. Lain dah membawa kue. Lain dah. Satyo wirid bawa kue. Tidak usah banyak. Jeruk saya 1 kilo seorang lah tu. Kalau ndak goreng 5 buah seorang, bara orang awak ni gua.
Ini dari awak untuk awak mah. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita diizinkan Allah berjumpa. Udah lama tak ketemu, dan landasan kajian kita sekarang, kita sudah diizinkan Allah berada di bulan Muharram lebih kurang 18 hari. Ya Bu? Nah, jadi hitungan matematikanya umur awak bertambah. Kalau dulu umur awak 1000 sampai 100 sampai puluh sampai itu 50 atau 60, kini umur awak lah bertambah. Berarti 51, 61. Matematikanya jumlahnya bertambah. Tapi jatah kita hakikatnya di sisi Allah itu berkurang. Semakin dekat kematian kepada kita, semakin dekat pintu kubur jawab, hari hisab akan semakin dekat. Jadi tidak ada istilah awak bermain-main lah dah. Makanya manfaatkan waktu dan kesempatan. Tadi lah sampai dek ketua, dek pengurus, anak-anak awak jangan sampai indah pendidikannya. Masjid awak bangun untuk ibadah. Untuk apa masjid dibuat Bu? Untuk solat, untuk ibadah. Solat 5 waktu setidaknya. Usahakan ke sini. Kalau awak lain dak, keluar. Solat 5 waktu. Jadi kalau tak dengar suruh azan, datang ke masjid. Jangan di rumah aja solat. Ke musola, ke masjid yang terdekat. Kalau bisa awak sama-sama di sini lebih rancak. Kalau tidak mungkin ada yang terdekat tempat lain. Yang penting kejar jamaahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata pada bulan ini Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Judul kajian kita kalau mau pakai judul, ciri manusia yang mendapat kemenangan dunia akhirat di sisi Allah. Asia saja orangnya nan mendapat kemenangan tu. At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Kalau ingin mencari boleh. Beko jangan kecil awak saja beko. Anda tidak buya tu saya mengecek tu. At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Ciri manusia yang menang itu dunia akhirat. Ayo duduk sayang. Itu. Ramai-ramai kita sini. Ajak kawan-kawan besok. Yang pertama sekali manusia yang menang itu adalah orang yang beriman. Bu, lain terang Bu? Lain. Satu adalah orang yang beriman. Berarti iman itu perlu iman itu adalah sebagai ukuran, sebagai standar, sebagai patokan. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan datang ke masjid. Itu pasti itu. Kalau orang dia tidak beriman, dia tidak akan sholat. Kalau dia tidak beriman, dia tidak akan baik dengan tetangganya. Jadi ciri-ciri manusia, bahkan kata Rasul, la yu'minu, tidak dianggap, tidak dikatakan beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya itu bagaikan dia menyayangi, mencintai dirinya sendiri. La yu'minu, tidak beriman. Itu kan luar biasa itu. Ini ternyata iman itu sangat menentukan standar pondasi dalam sesuatu. Bapak Ibu bayangkan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu di Mekah lebih kurang 13 tahun. 3 wali tahun itu bukan hal yang sebentar itu, lama itu. 3 wali tahun itu tauhid, iman, akidah mantapkan. Baru sesudah itu hijrah. Iman dulu. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kini itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itu Allah menyatakan,
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Kalau awaklah mengaku, lain terang Bu? Capek mana? Enggak. Kalau mengaku Tuhan kita Allah, istiqamah. Summastaqamu, istiqamahlah. Istiqamah dengan salat. Istiqamah salat berjamaah. Kalaulah salat awak salat jamaah lai. Istiqamah duduk di majlis ilmu, hadir di majlis ilmu. Istiqamah untuk selalu berbuat kebaikan. Sumastaqamu. Nah, kalau dia istiqamah, teguh pendirian dia, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan cameh, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Begitu kata Allah. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Jadi orang yang istiqomah dengan imannya, balasan dari Allah adalah surga. Kan luar biasa tuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, datanglah tarawih rajin ke rumah saji. Pulai awak lagi-gaek go. Jangan di rumah je solat tu lai. Kalau lai solat, karena nanti yang keduanya wahajaru, hijrah. Kalau lun solat selama ko rajin solat lai, tu hijrah tu. Kalau ala solat awak solat ke rumah saji, tu hijrah tu. Kalau biasanya awak lai solat ke rumah saji, kini pa banyak solat sunnah, tu hijrah tu. Jangan cukup dengan yang wajib saja. Ndak, yang sunnah tu sangat luar biasa. Kalau assalamualaikum anak awak, mungkin cucu awak jarangnya ke rumah saji, ajak bawa. Biasanya ramai tu. Kini lah ramai jo di luar. Gitu. Ajak dia. Soal nan ka masuk sarugo tu ndak awak saja tu. Iya, Bu. Kalau inyo anak cucu awak tu meninggal, mati, ingin masuk surga ndak? Iya kan? Bawa dia. Kau ndak dibawa mama. Kamu ada. Bu. Jangan tua. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata iman itu sangat luar biasa. Ini tidak bisa main-main. Lihat sahabat Nabi, awak bersyukur Bapak Ibu. Awak cuma tinggal mengamalkan saja. Kalau sahabat Rasul, Nabi dulu di samping menyebarkan, menyampaikan, beliau itu mengamalkan. Lihat Bilal, sampai dielo di kabek tangan gua, dielo di padang pasir. Awak anak cucu awak kan tak ada yang dielo dah. Diimpi parui aja batu. Awak kan tak ada yang diimpi parui awak aja batu dah. Tinggal mengamalkannya. Barik juga dia awak, susah juga. Hujan saya kata deh, hari hujan lah. Nak di ke masjid dah. Dan itu tantangan bagi awak. Sanggup tak untuk itu? Kalau hari-hari normal itu biasa tu. Tapi kalau hari hujan gerimis, awak panik, badan latih letak, datang juga ke rumah saji, itu luar biasa itu. Makanya dalam Al-Quran, salat subuh itu adalah salat yang terberat bagi orang munafik. Bu, tidak Bu? Salat subuh adalah salat terberat bagi orang munafik. Jadi kalau ingin mencaliak, besok pagi datang kamari salat subuh berjemaah, itu orang-orang yang beriman itu. Kalau tidak datang salat subuh, berarti dia orang munafik. Kata Allah An-Nisa 1-2. Boleh dilihat. Tapi jangan ibu calih lah suanda. Si anu salirin kau munafik itu doa. Batu ndak tiba salat subuh dah. Berang orang kawak kau. Lihat saja.
dalam An-Nisa 1-2 tu, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia adalah menipu Allah. Kemudian wa idza qamu ila shalah, apabila dia diseru, dipanggil untuk salat, dia malas, qamu kusala. Yura'unan nas, satunya tu, dia ria kepada manusia. Di salatnya orang munafik tu salat ria. Ingin dicaliak-caliak orang, disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui. Ndak ada orang mencaliaknya nak namuah. Salat subuh, siapa kau mencaliak? Orang masih tidur. Hari malam, kalam baru, tidak ada yang menilai. Datang dia, itu hakul mukmin, orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi kau dapat awak jangan sampai digolongkan oleh Allah tergolong orang munafik dalam ibadah. Maka pelihara solat selalu, karena itu penting. Apalagi anak-anak awak, tadi dah disampaikan dek Pak Ketua awak, penting Bapak Ibu, solat jenazah. Mohon maaf Bapak Ibu, curhat sedikit. Ambo pernah ditelepon, Buya, tolong bantu mandi ambo meninggal, selenggarakan secara syar'i. Apa yang tu ah? Ambo laki-laki, ya meninggal mandi antum berfikir kemudian akhirnya diskusilah dengan orang rumah. Ba lena muah, ini ada pahala besar Allah siapkan. Atu Buya, selenggarakan jenazah dengan cara syar'i. Orang minta tolong. Pergi ke sono, dicaliak, ada kerajut hebat, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang itu. Anak-anaknya hebat-hebat semuanya. Tapi tidak pandai memandikan orang gaib. Makanya paralu penting kecek Pak Ketua tadi itu. Anak-anak aku diajan. Sekali awak mandinya, mandi terakhir. Ndak namuah ya doh. Bang kau ndak namuah, ndak pandai. Bang ndak pandai, ndak diajan dulu. Ndak diasuh, ndak disuruh, hanya ke surau mengaji. Warajah. Awak sayang jojo anak awak, kecil awak. Sekali solatnya, solat jenazah, lah terbaring awak tu. Sedih kan? Jadi penting Bapak Ibu. Ini pengalaman kita. Makanya curhat sedikit. Ditelepon. Di mana kejadian nih Gunung Pengilun? Gunung Pengilun ya? Maaf, ada ke sana. Nah, itu. Akan kalau di ustaz tu bisa sesadonya itu insyaAllah, karena itu pengalamannya, karajonya ustazah tu. Tetapi awak tanggung jawab anak sekali. Waduh, naudzubillah. Jadi tolonglah sekali lagi Bapak Ibu, imbauan dari pengurus tadi itu lah digratiskan loh. Wih, luar biasa itu. Dia gila baju lah. Masya Allah. Orang bayar, anak sekolah, anak mengaji. Nah, kinilah senang, disiplin. Sabananya bukan gratis Bapak Ibu, ada donatur itu. Anak saya kan juga gratis juga itu. Ambo sampaian, you bukan gratis di sini, bayar itu. Siapa yang bayar? Orang lain. Jangan sia-siaan pahala orang. Alhamdulillah sekarang sudah 11-12 juz hafalannya. Baru kelas 3 SMP. Penting Bapak Ibu. Jangan sia-siaan anak awak kok, tanggung jawab awak. Orang gaib. Yang penting utama sekali adalah orang tua. Orang tua tanggung jawab. Kita ini membantu guru-guru, pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat membantu generasi awak. Tanamkan imannya tuh, jangan sampai goyah. Saya tantangan barik ini Bapak Ibu. Lagi anak-anak awak kok. Ini luar biasa. Jangan sampai anak-anak awak tuh nanti tergadai keyakinannya, keimanannya. Nyampang awak ko nang gaya-gaya ko mati mendadak sedolanya. Siapa nak kamar main Mas Haji? 1 2 3. Padusi lewat orang tu lah. Itu nak kamar mainnya tu. Ya kan tak tahu awak kan. Yang namanya malang, namanya ndak dapat ditolak, mujur ndak dapat dia mah.
Malang tiba dia awak mati mendadak saja awak nang gaek-gaek ko. Ai ko nang ramaian wah. Ndak di biasanya ke rumah saji. Akan rugi sangat awak tu. Jadi sangat penting sekali, iman adalah dasar. Makanya Luqman mendidik anak dalam Al-Quran surah Luqman salihlah tu, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Itu tauhid, itu iman tu. Tu nangka paralu sekarang dulu. Di mana-mana ada Allah. Karajo ada Allah. Kalau di tempat karajonya ada Allah di sana, dia selalu diawasi oleh Allah, takut dia kepada Allah, ndak mungkinnya akan korupsi, ndak mungkin dia tanda tangan palsu, ndak akan mungkin dia memalsukan data, dia ndak akan mungkin mengurangi angka-angka, ndak mungkin itu. Kenapa? Ada dalam pengawasan Allah. Kacaunya negara kini kan gara-gara iman kau ndak duduk. Bisanya dua negara kau nyugadayan ke orang-orang lain. Akhirnya beko yang terniayo generasi sesudah itu. Penting, apalagi sebentar lagi 2024 pemilu. Bukan kemanya enggak. Bagaimana umat itu cerdas. Makanya saya lihat dalam surah Al-Maidah 51 itu iman. Al-Baqarah juga Allah jelaskan. Pemimpin yang akan dipilih itu orang beriman, orang yang salat, orang yang zakat, orang yang taharah suci. Ada ketentuannya itu. Kalau dia beriman, dia kokoh imannya, insya Allah. Bahkan kalau ada masyarakatnya yang kurang imannya, dia perbanyak. Tanggung jawab dia. Umarok itu kan pemimpin. Dia tanggung jawab. Kalau pemimpinnya sholat, dia tidak mungkin jamaahnya, masyarakatnya, rakyatnya tidak sholat. Kalau tidak sholat, pasti dia tegur. Nabi kayak gitu. Makanya siap sholat tuh, yang sholat tuh Nabi melihat, mengetahui siapa yang tidak sholat kini, siapa yang tidak sholat. Nah, kalau imam pemimpinnya sholat, pemimpinnya tuh jadi imam, langsung imam sholat, nah, siap sholat disalik tuh Masekda, Macamat, Malurah, dia pasti tiba ke rumah saji, tidak. Kalau pemimpin sholat, komunikasinya dengan Allah baik. Kalau komunikasi dengan Allah baik, komunikasi dengan masyarakat pasti baik. Tidak ada ndaknya. Itu filosofi sholat itu, falsafah sholat. Jadi kalau pemimpin tidak sholat, kacau. Pasti awak tidak punya perhatian, pasti itu. Kenapa? Hubungan dia tidak baik dengan Allah. Jangankan dengan kita, dengan Allah saja tidak baik hubungannya. Bu ya, itu akal-akal logikanya kayak gitu. Tapi dasarnya iman itu. Makanya penting. Jadi Bapak Ibu, kok kamu milih nanti pemimpin-pemimpin, calon-calon legislatif tuh, yudikatif tuh, cari ya bagaimana baik dia anda tidak dalam agamanya. Kalau ndak usah coreng. Kamu perlu haramkan. Tanggung jawab Bapak Ibu nanti tanggung jawab. Ambo tanggung jawab. Satu kali mencoblos 5 tahun tuh saya tanggung jawab. Bapak Ibu tanggung jawab. Itu caranya. Nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah di akhirat. Bagaimana kau pilih kau? Oh kami lahnya lagi jilbab, kami majelis taklim. Dek karena jilbab 5 tahun menderita. Hati-hati, iman sangat penting. Hijrah wa kene kau. Alladzina amanu wa hajaru. Kemudian hijrah kepada kebaikan. Hakikat hijrah itu Bapak Ibu, al-hajaru man hajara manahallahu anhu. Itu hakikatnya tuh. Intisarinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laya dojo yang dilarang tinggalan. Tinggalan tuh sebuah istilah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh.
Ya, biasanya kita kan dialog tanya jawab kayak gitu juga. Kalau Joherman Tanjung memang kayak gitu, Bu. Dibuka tanya jawab. Jadi dasarnya iman, baru imanlah mantap, baru hijrah, pindah. Di Mekah itu imanlah mantap tuh, baru pindah ke Madinah. Jadi kalau ingin bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana hijrah yang baik itu, acok datang ke masjid, dengan wirid, tambah ilmu, nanti akan bertambah wawasan awak. Ajan bakilah lah situ. Kami di YouTube bisa ustaz, bisa bias. Di YouTube gagah-gagah lah ustaznya lagi, rancak-rancak, mantap-mantap pembahasannya. Beda Bapak Ibu. Tadi lah disampaikan dek ketua awak, langkah kaki awak tu dihitung, diangkat derajat kita di sisi Allah. Iyo tu hadis tu, dihapus kesalahan awak. Iyo salangkah awak melangkah ke majlis ilmu, samo ibu setahun pahala puasa sunnah, setahun solat malam. Ibu pernah setahun puasa ndak berhenti-henti? Ndak pernah dah? Ndak cuba dah? Sama pun ndak cuba dah. Di mana dapat pahalanya tu? Datang ke majlis ilmu, datang wirid, khutwah sana, kulli khutwah sana. Dari tiap-tiap langkah yang Bapak Ibu langkahkan kamari itu setahun pahala puasa sunnah dan salat malam, siyamihi wa qiyamihi. Kan luar biasa tuh. Itu hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Itu yang ditinggalkan kini kok. Makanya banyak masjid musola yang langang, tapi masjid yang ramai, musola yang ramai dengan majlis ilmu, berarti tahu mengamalkan hadis tu. Makanya hijrah wak kini leh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang datang kini kok, ajak kawan. Ambo kalau ada kawan ambo di rumah tadi ajak mah, tapi nyolah masuk pondok asrama sadonyo, kan nampak di bu kan? Orang rumah tadi ke dibawa, nyo sedang halangan loh. Itu caranya. Bawa. Saya sering membawa istri pergi ceramah, Bapak Ibu. Bado, di rumah pun tidak bisa ceramah doh. Ibu rumah duduk, bado, buya ke ceramah. Anda bisa ceramah di rumah doh, siko. Kan sekaligus menceramahinya doh. Ilmunya tambah loh. Kalau tidak buka YouTube. Nah gitu caranya. Makanya tiba di rumahnya undangan YouTube mu tuh. Kadang-kadang kalau ni macamnya. Entah kalau YouTube saja. Ndak usahlah banyak televisi didukkan di rumah Bapak Ibu. Ndak usah, hijrah lah. Jual TV tu. Betul ya, jual TV. Iyo. Saya ndak ada televisi di rumah. TV ada cuma ndak idoi. Saja 2007 oleh. Saya sudah nazam itu, sudah nazar itu. Ndak akan menghidupkan televisi. Ndak ada. Ndak banyak pendidikan itu. Kadang-kadang utang kalau juga nak ke. Ngecek seorang Pinipin, kecek seorang Aceh lai SpongeBob, ngecek seorang lai Naruto, dan seorang lai baku hantam serius itu. Kadang remote jalan tiang ke. Macam-macam sah. Ngecek amal kok nehi, macam-macam lah. Jadi ndak ada. Ndak usah lagi. Hijrah kepada kebaikan. Kalau ndak ganti dengan muratal. Iduan muratal ngaji di rumah kayak 24 jam tuh, ndak apa-apa. Biasoan anak Bapak Ibu, ndak usah biasoan. Iduan saya muratal tuh mengaji juz 30 aja, 30 hari. Biasoan tarwi mana tarwi 30 hari, insyaallah anak akan hafal Quran itu. Cobalah. Awak jitu saja tuh. Kan lo tak biasa di telingonya. Amma yatasaalun anin nabail azim. Lo tak biasa di telingo. Biarlah lo, ndak ada. Pas jaga lalu, tadangah baca Al-Quran langsung. Dan rumah yang ada bacaan Al-Quran dinaungi oleh para malaikatullah, malaikat Allah. Beda dengan rumah yang baku hantam saya, selebriti saya.
Gitu. Penting hijrah kepada yang lebih baik. Jadi iman, hijrah, wajahadu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh fi sabilillah, pada jalan Allah. Berarti itu jalan Allah dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi yang kini ibu bapak datang ke masjid itu hijrah. Assalamualaikum pada tu. Datang ke masjid berarti ini adalah dasarnya iman. Kemudian juga kita berhijrah pada jalan kebaikan dengan, kalau ada membuat kue tadi, kalau tidak ada membuat kue berarti dengan anfusihim saja, dengan diri. Amwalihimnya tidak ada. Tapi kalau ada membuat kue, membuat lontong tadi, membuat onde-onde gini wah, berarti termasuk wi amwalihim, dengan harato. Dia bisa wirid bola onde-onde lah ibu ya. Lontong jadi yo, tasaralah, goryang jadi yo, pisang jadi yo. Lontong ada, alhamdulillah. Tuh, berarti lah itu dengan harta. Jadi jariah payah ibu bapak itu nanti Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Bahkan bahasanya yudha'aful lahu, dilipat gandakan pahalanya. Patilah tabaun gulanya itu. Bah makan lontong oleh. Lalabih mulai meni kah? Ada yang bertanya bu? Nyo seketel itu. Jadi iman, hijrah, kemudian termasuk bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Jadi bapak ibu, di atas jalan Allah tolong sungguh-sungguh. Jangan ragu. Jangan ragu. Kau Mas Haji enggak ya? Mas Haji enggak? Mas Haji. Jamaah enggak, jamaah enggak, jamaah. Itu caranya. Lawan setan tuh. Ya memang kerajo kayak gitu. Menyesatkan awak. Setan satu-satunya kerjanya menyesatkan manusia. Kerajo banyak. Pulang di siku ada kerajo gitu. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai awak terganggu dan tergoda oleh setan tersebut. Jadi biamwalihim wa anfusihim, apa kata Allah, a'zamu darajatan, itu adalah lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Jadi itu syarat manusia yang menang tadi, iman. Manusia yang menang tadi di sisi Allah dunia akhirat, berhijrah kepada kebaikan, kemudian termasuk bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan diri. Ada 5. Bu ya. Jadi 5 kuncinya untuk meraih kemenangan di sisi Allah dunia akhirat. Lah sampai selesai. Karena lah selesai nampaknya tuh bunyi-bunyi piring dak ada. Ada yang bertanya boleh, tapi jangan payah wanah loh. Jadi imbauan dari Pak pengurus awak tadi, Bapak Ibu, masukan anak awak kalau alun mengaji anak awak suruhnya kemari. Kalau dapat prestasinya, agiannya hadiah, itu tujuan awak untuk memotivasinya. Gitu. Tapi hadiah itu adalah bukan sesuatu hal yang menjadi wajib. Sampai kayaknya, nak karena engkau sudah sukses, berhasil, nih mama belikan ini. Ya manfaatnya. Yang handphone lah belian, tidak usah handphone belian. Handphone tu apabila butuh. Bila butuhnya, tak kalaunya mau kuliah lah ya, itulah butuh tu. Mohon maaf Bapak Ibu, kami berenam di rumah, HP cuma 1. Dan baru patang di balian cik baru untuk yang nak kuliah, katanya ke Al-Azhar Mesir. Mohon doanya pada tua yang nomor 1 di Man Kota Baru, Man PK Kota Baru. Alhamdulillah dapat beasiswa. Kan sering kita bawa ke sini itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bukan membanggakan, tidak, harus senang dengan itu. Lain ndak senang ibu bapak nanti mahkotanya agian kawak di Sarugo di akhirat. Senang kan? Bukan hanya mahkota, awaknya elo nanti ke surga. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Butuh perjuangan, usaha.
banyak kemampu awak ke surga dirinya sudah selesai tu. Tapi kalau dia hafiz Quran, dia soleh, dia menjadi ulama, dia menjadi orang-orang yang menentukan hukum-hukum Tuhan, hukum Allah, dia mengajak selalu kepada kebenaran, dia menjadi ujung tombak para nabi dan rasul, itu kan sangat luar biasa itu. Nah, jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu sering, saya tidak mencontohkan kepada yang lain, saya mencontohkan kepada diri kita saja agar kita termotivasi selalu dan mendapat doa dari Bapak Ibu untuk selalu berada di atas kebenaran dan kebaikan. Baik, demikian saja. Kalau tidak ada yang bertanya, ada Bu? Tidak. Nah, kalau tidak, mudah-mudahan di bulan Muharram ini, bulan yang penuh hijrah, yang penuh makna ini, mari kita hijrah selalu kepada kebaikan, menuju redha Allah. Umur awak tak tahu Bapak Ibu, antah besok pagi, antah biluh awak akan meninggal, kita tak tahu. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, mari kita tunaikan, kita tuliskan, kita torehkan hal-hal yang baik untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anak lelo, arahkannya kepada kebaikan, suruhnya mengaji, kondak namuhnya dinasihati, diarahkan, dibimbing agar anak-anak awak tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan menuju yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum, nan banah datangnya dari Allah, yang salah itulah saya sendiri. Al-insan sifatul khilaf, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihe racik bawang dek kurang alui, rono pici dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita sudah saling maaf-memaafkan. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh. Siap. Kita ucapkan kepada kita semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada patah kata dari Bapak RT kita, Bapak RT 1, kepada Bapak kita persilakan. Siap, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini kami ada menyampaikan beberapa hal, terutama untuk pembinaan kita. Yang pertama